counter-formation! I am its body and voice. You will march where you are commanded! Solonius was kind. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film, Spartacus Blood and Sand episode pertama. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan, kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria gondrong yang sedang dipenjara dalam keadaan dirantai. Ternyata dia dirantai tepat di bawah lapangan gelanggang, tempat para gladiator bertarung sampai mati. Mereka dipertarungkan sampai mati, demi kesenangan dan kepuasan warga yang ada di situ. Tiba-tiba pria itu terkena percikan darah dari atas gelanggang. Lalu kita diperlihatkan kilas balik masa lalu pria itu sebelum ia dipenjara. Ternyata pria itu adalah warga Thrace yang merupakan jajahan dari Romawi. Di situ kita juga diperlihatkan sekelompok orang Romawi yang dipimpin oleh Gaius Claudius Glaber, yang meminta persekutuan dengan orang-orang Thrace untuk melawan Mithridates dan pasukan orang Yunani yang hendak menyerang. Tentunya orang-orang Thrace menolak ajakan Glaber untuk bersekutu, karena orang-orang Romawi dulunya pernah mengobrak-abrik desa mereka, memperkosa para wanita, dan membunuh anak-anak mereka. Lalu Glaber mengatakan, kalau tak hanya orang Yunani saja yang hendak menyerang, tetapi ada juga bangsa barbar yang juga hendak melakukan penyerangan ke area wilayah dusun bangsa Thrace. Akhirnya bangsa Thrace pun menyetujui tawaran itu dengan perjanjian. Apabila bangsa Thrace diserang oleh bangsa barbar, maka bangsa Romawi harus siap mengerahkan pasukannya untuk membantu bangsa Thrace. Lalu pria ini meminta izin pada sang istri yang bernama Sura, untuk berperang terakhir kalinya, dan berjanji untuk menjadi seorang petani dan mengharapkan kedamaian setelah akhir dari peperangan ini. One night is all we have left. Keesokan harinya, saat pria ini hendak berpamitan, istrinya mengatakan kalau di dalam tidurnya tadi malam, dia bermimpi buruk bertemu dengan seekor ular raksasa. In my sleep, warning. Lalu suaminya berusaha untuk menenangkannya, dan memberikan kenang-kenangan tali yang telah diikatkan di kaki istrinya. Will keep me from returning. What am I to do without you in our bed? Them all. Kemudian pria ini berangkat dengan para pasukan yang lain. Sebelum berkumpul dengan pasukan Romawi, pasukan mereka sempat dihadang dengan pasukan suku barbar, dan terjadilah peperangan sengit di situ. Tak selang berapa lama, datanglah pasukan Romawi yang hendak membantu pasukan Thrace. Karena pasukan suku barbar kalah jumlah, akhirnya pasukan suku barbar mundur dan melarikan diri dari peperangan. Malamnya, saat dua pasukan ini sedang beristirahat, terlihat ada tentara Thrace yang lain sedang menggerutu, karena mendapat jatah makanan sisa dari tentara Romawi.
Mendengar itu, pria gondrong ini mencoba menenangkan, namun tentara itu malah mengejek, dan menganggap kalau ia tak berani mengungkapkan keluh kesahnya kepada Glaber. Dan akhirnya terjadilah baku hantam sesama suku Thrais, yang akhirnya baku hantam itu berhenti setelah kedatangan Glaber. Mereka pun saling bermaaf-maafan. Sementara itu di tenda Glaber, ia didatangi oleh sang istri, untuk mengajak Glaber bercocok tanam di dalam tenda. He's too busy colluding not to come. You tell me about your little war. And of piss and shit from simple console theft is his privilege. Realized elections were nearing. Bad for the humors. Dan kemudian secara tidak disengaja, dua pria Thrais ini melihat gerombolan suku barbar sedang menuju ke dusun mereka. Mereka pun akhirnya bergegas menghadap Glaber untuk supaya Glaber memerintahkan sebagian pasukannya untuk dikirimkan ke dusun mereka, guna melindungi dan berjaga-jaga dari serangan pasukan suku barbar. Slippery little cunt. Dan karena dianggap perang melawan orang Yunani lebih penting, Glaber pun menolaknya. Can easily Dismissed! Return to Capua, a colossus. Dari sinilah orang Thraisen menganggap bahwa Glaber hanya mementingkan tujuannya sendiri saja, dan orang-orang Thrais pun bersepakat untuk membangkang, dan memutuskan persekutuan di antara mereka. change the direction again like that, surely. Well, fuck the Romans and their fuck part of the mouth of the pass. Keesokan paginya, mereka pun memutuskan persekutuan dengan orang Romawi untuk menyelamatkan dusun mereka sendiri, yang dipelopori oleh pria gondrong ini, untuk menentang Glaber. Move to formation! I am its body and voice. You will march where you are commanded! I can give a fuck. Dan bersamaan dengan itu, di sisi lain terlihat Sura telah memetik buah di kebun. Tiba-tiba dia dihadang oleh gerombolan orang suku barbar yang hendak menyerang. Karena takut, Sura pun berlari untuk minta pertolongan, tetapi sayangnya Sura tertangkap, dan terpaksa dia menghadapi gerombolan suku barbar itu sendirian. Tak selang berapa lama, suaminya pun datang untuk menyelamatkannya, dan membantai gerombolan orang-orang barbar itu dengan dibantu istrinya. Dalam waktu yang bersamaan, ternyata dusun mereka sudah habis terbakar akibat serangan dari suku barbar. Demi keselamatan, mereka pun terpaksa harus mengungsi dan membuat tenda untuk beristirahat di hutan. They haven't followed. Sembari diobati lukanya oleh istrinya, pria itu yakin bahwa Glaber tak akan rela mengurangi sebagian pasukan hanya untuk mencarinya, karena Glaber lebih mementingkan untuk berperang melawan Mithridates dan pasukannya. Keesokan harinya, tanpa diduga-duga, Glaber dan beberapa pengawalnya sudah berada di hadapan mereka. Ternyata setelah pembatalan persekutuan kemarin, Glaber telah diperintahkan untuk menangkap semua tentara Thrais yang membangkang. Karena sudah dianggap sebagai pengkhianatan, lalu pria ini dihajar, dipisahkan dengan istrinya, dan dimasukkan ke dalam kapal bersama teman-teman pasukannya untuk dibawa ke kota Capua. Smells dead. Probably Adrian. Best to forget her then. Di kota Capua, diperlihatkan Glaber dan sang istri yang bernama Ilitia, yang hendak melangsungkan pesta, untuk merayakan keberhasilan Glaber yang telah menangkap semua tentara pengkhianat dari suku Thrais. She refuses. Acara itu dipimpin dengan ayah Ilitia yang bernama Albinius. Mereka juga menghadirkan dua lanista yang bernama Batiatus dan Solonius, beserta para gladiatornya, yang bertugas untuk mengeksekusi para tentara Thrais. Behold! Arcady! The guests of this. That man has It's a distant praise of the city that has held the newly returned from the savage land. time. Drink! Between those animals and Solonius's and
Oh, you flatter. Trees. They should provide distance. The senator. Grip the knife. Silence. Ternyata, karena pembangkangan dan pemutusan persekutuan itulah pria ini dipenjara dan dirantai. Mereka hendak dieksekusi, dengan cara disuruh bertarung melawan gladiator tangguh dan terlatih. Kini tibalah saatnya persiapan untuk pria ini dieksekusi. Dia dibekali dengan sebilah pedang untuk bertarung. Namun pria ini masih menunggu satu temannya yang masih bertarung melawan satu gladiator. Dan akhirnya dia tewas tersabet pedang di bagian lehernya. Tak hanya itu, ternyata semua teman-temannya yang berada di dalam kapal tadi sudah pada tewas terkena sabetan pedang gladiator. Kemudian pria ini dimasukkan ke dalam gelanggang. Dia dihadapkan dengan satu gladiator bertameng perisai besi dan bersenjatakan pedang. Tak lama kemudian, terdengar pintu gerbang yang terbuka. Dan keluarlah 3 gladiator lagi yang bersenjatakan tombak, kapak, dan ada juga yang membawa jaring. Ternyata, pria ini hendak dilawankan dengan 4 gladiator sekaligus, karena Glaber menganggap pria ini adalah sebagai provokator. Pertarungan pun dimulai. Awalnya pria ini kewalahan, dan hampir tewas dengan serangan 4 gladiator ini. Setelah teringat dengan perkataan istrinya, pria ini pun bangkit, dan menghajar 4 gladiator tersebut seperti orang kerasukan. Kill them all. Sontak para penonton pun bersorak mengagumi ketangguhan pria itu, yang sanggup membantai 4 gladiator sekaligus. Karena kehebatannya, para penonton pun meneriakkan untuk membiarkan pria ini untuk tetap hidup. Well, this presents some difficulty. It is. Melihat itu, Batiatus pun juga menginginkan membeli pria itu dengan harga mahal, untuk dijadikan gladiator petarungnya. Karena kehebatannya, dan sorakan penonton, para petinggi Romawi ini menghadiahi pria ini dengan kehidupan, dan Batiatus juga memberikan nama Spartacus. Dan film pun bersambung. Spartacus, he was called. This man! Oke, sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf, jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi, di alur cerita film, yang lebih menarik, berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan, dengan alur cerita film, yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.